Nah, para ulama, para fugara adalah golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama amanahur rasul. Para ulama adalah amanah Rasulullah. Mereka pewaris Nabi Muhammad, pewaris keilmuan Nabi Muhammad. Mereka golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad, golongan-golongan yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Sampai-sampai karena begitu mulia para ulama dari kalangan umat Nabi, karena begitu mulia di mata Nabi, apa kata Nabi? Ulama ummati kal anbiya Bani Israil. Ulama dari kalangan umatku itu bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israil. Kedudukannya, kealimannya, kepintarannya. Nah, makanya Syekh Abil Hasan Asyadili ketika beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah, ada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa dan Rasulullah lagi debat. Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, apakah betul engkau berkata ulama dari umatmu itu sama seperti nabi-nabi dari Bani Israel?" "Iya betul," kata Rasulullah. "Coba aku mau lihat ulama seperti apa sih yang dimana mereka sama seperti nabi-nabi dari kalangan kami, yaitu Bani Israel." Nabi Muhammad panggil Imam Ghazali. Panggil Imam Ghazali. Ditanya sama Nabi Musa, "Siapa engkau? Siapa kau punya nama?" Imam Ghazali jawab, "Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." "Saya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Kata Nabi Musa, "Ya Muhammad, ini kamu bilang pintar. Saya tanya siapa namanya. Harusnya kalau dia pintar cukup dia jawab, nama saya Muhammad. Nggak usah dia Muhammad bin Muhammad, nama bapaknya dibawa, bin Muhammad nama kakeknya dibawa, Al-Ghazali lakopnya dibawa. Kalau dia pintar, ketika saya tanya siapa kau punya nama, cukup dia jawab Muhammad." Kata Nabi Musa begitu. Kata Imam Ghazali, "Ya Rasulullah, izinkan aku menjawab." "Silahkan jawab." Apa kata Imam Ghazali? "Wahai Nabi Allah, dulu ketika engkau ditanya oleh Allah, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Kau menjawab, ini tongkat, tongkat ini untuk memukul, tongkat ini untuk mengembala kambing, untuk bersandar. Harusnya ketika Allah tanya apa yang ada di tanganmu, cukup kau jawab tongkat. Nggak usah kau bilang tongkat ini untuk ini, tongkat ini untuk ini, tongkat ini untuk ini." Dibalik sama Imam Ghazali. Kata Nabi Musa, "Iya, aku menjawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu yang lama dengan Allah." Apa kata Imam Ghazali? "Begitu juga aku. Aku jawab dengan jawaban yang panjang agar aku punya waktu yang lama denganmu yang telah memiliki waktu yang lama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Baru diakui oleh Nabi Musa kehebatan ulama daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu cinta kepada Nabi, pasti cinta kepada ulama. Bohong orang yang cinta kepada Rasulullah tapi membenci para ulama. Orang yang cinta kepada Rasulullah tapi jauh dari alim ulama. Orang yang cinta kepada Rasulullah tetapi tidak pernah duduk di majelis-majelis para alim ulama, maka bohong kecintaannya kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu cinta kepada Nabi, pasti kamu akan cinta kepada fugara, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nabi Muhammad Rasulullah SAW abal yatama wal masakin, abal fugara, abal yatama, abal masakin. Nabi Muhammad adalah bapaknya orang-orang miskin, bapaknya orang-orang fakir, bapaknya anak-anak yatim. Maka ketika kamu cinta kepada Nabi, pasti kamu akan mencintai golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa saja golongan yang dicintai oleh Nabi? Para ulama, fugara, yatama, mujahid, kemudian masakin, kemudian janda. Janda tua, bukan janda muda. Janda termasuk golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Cuma kalau si Deden bangsat ini sukanya sama janda muda, nggak mau sama janda tua. Janda adalah golongan-golongan dicintai oleh Nabi Muhammad. Beri mereka pakaian. Bahkan mereka fugara, masakin, bukan hanya dicintai oleh Rasulullah,
tapi mereka golongan-golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu riwayat dikisahkan dalam hadis qudsi, ada satu orang ketika di akhirat dia bilang, "Ya Allah, kenapa kau tidak masukkan aku ke surga?" Kata Allah, "Ya, karena dulu ketika aku dalam keadaan lapar, kau biarkan aku kelaparan." Katanya orang, "Ya Allah, bagaimana mungkin kamu lapar? Kamu Allah yang maha kuasa, tidak butuh makan, tidak butuh minum." Apa kata Allah? "Aku bersama orang-orang yang lapar." Fuqara, masakin, golongan-golongan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus amanidda al-khauf minan nar wa lam yatruk al-ma'asi fa huwa kadzdzab. Itu yang ketiga. Barang siapa yang mengaku takut, khawatir akan neraka sedangkan dia tidak meninggalkan maksiat, fa huwa kadzdzab. Pendusta, pembohong itu orang. Mengaku takut kepada neraka tapi suka mabok, mengaku takut kepada neraka tapi suka gelek, mengaku takut kepada neraka tapi berzina, mengaku takut kepada neraka tapi gak mau ngaji, mengaku takut kepada neraka tapi tidak mau meninggalkan perbuatan dosa, tidak mau meninggalkan perbuatan maksiat. Itu pendusta, pembohong itu orang, bohong. Nah yang ketiga, wa man idahullah ta'ala wa syaka minal balwa fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, akan tetapi dia merasa tersiksa, merasa berat dengan cobaan yang Allah berikan, fa huwa kadzdzab, maka itu adalah pendusta. Karena seorang pecinta akan menerima apapun cobaan dari yang ia cintai, bahkan walaupun dia harus mati dengan cobaan tersebut. Al-Imam Asy-Syibli beliau mengatakan, seorang pecinta dia akan memberikan segala sesuatu yang ada padanya untuk sesuatu yang ia cintai, bahkan tidak tersisa apapun untuk dirinya. Itu pecinta. Itu cinta kepada seseorang, kepada sesuatu. Engkau akan memberikan jiwamu, ragamu, waktumu, nyawamu, darahmu, nafasmu, tidak sampai tidak tersisa apapun untuk dirimu. Nggak ada sisa apa-apa buat ente, semua ente kasih buat sesuatu yang ente cintai. Itu cinta. Orang yang cinta tidak akan pernah merasa berat dengan ujian, cobaan yang diberikan daripada orang yang ia cintai. Engkau lihat bagaimana cobaan yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Ujian ente nggak ada apa-apanya. Cobaan yang Allah berikan kepadamu tidak ada apa-apanya. Lihat cobaan yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul. Satu contoh, lihat ujian cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Selama bertahun-tahun beliau mengharap pengen punya anak, nggak punya anak. Ketika punya anak, Nabi Allah Ismail alaihissalam sedang tanggung-tanggungnya, masih muda-mudanya, lagi disayang-sayangnya, lagi dicinta-cintanya, lagi butuh manja-manjaannya, lagi butuh perhatiannya. Allah perintahkan untuk disembelih. Ente bayangkan itu ujian, cobaan yang Allah berikan. Beliau sam'an wa ta'atan, beliau dengarkan dan beliau taat. Makanya kan dibilang Nabi Allah Ibrahim menjadi kekasih Allah karena beliau lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente mengaku cinta kepada Allah, baru Allah uji sakit ente ngeluh. Ente mengaku cinta kepada Allah, Allah uji ada kerabat kekasih ente meninggal, ente mengeluh. Ente udah mau jadi gila. Sayyidina Ali Zainal Abidin, ketika beliau bapaknya mati, adik-adiknya masih kecil mati di perang Karbala, berjumpa dengan seorang pendeta, beliau bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Beliau memuji Allah di hadapan pendeta itu. Apa itu pendeta? Aku tidak pernah menemukan seseorang yang dimana bapaknya terbunuh, adiknya terbunuh, kakaknya terbunuh, sepupu-sepupunya terbunuh,
adik-adik perempuannya dirantai, ditawat, tapi dia masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu berat cobaan ujian Allah berikan kepada kamu, tapi kamu masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan resah dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana diceritakan, ya, hukia anna jama'ata dakhalu ala Ash-Shibli rahimahullah ta'ala faqala man antum faqalu ahibba'uk fa'aqbal thumma ramahum bil hijarah faharribu minhu faqala lahum tahribuna minni law kuntum ahibba'i ma fadartum min bala'i thumma qala Ash-Shibli rahimahullah alul mahabba syarabu bi ka'sil bilad fadaqat alaihimul arda wal bilad wa'arifuhu wa'arafuhu haqqa ma'rifati wa tahu fi 'azamatihi wa tahayyaru fi qadratihi wa syarabu bi ka'si hubbihi wa gharaqu fi bahri ansah wa taladzadhu bi munajatihi thumma dzakara al mahabba ya maulaya askarani wa hal ra'aita muhibban ghaira sakran. Diceritakan bahwasanya ada segerombolan orang, mereka datang kepada Al-Imam Ash-Shibli. Ketika mereka datang kepada Imam Ash-Shibli, faqala, beliau Al-Imam berkata, man antum, siapa kalian? Faqalu, mereka berkata, ahibba'uka, kami adalah pecintamu, kami adalah orang-orang yang mencintaimu wahai Imam. Fa'aqbala, kemudian beliau terima ini orang-orang tadi. Thumma ramahum, kemudian beliau lempar ini orang-orang tadi pakai batu, dilempar pakai batu. Kemudian ini orang-orang lari ketika dilempar pakai batu. Ini orang tadi lari, ini orang-orang lari, melarikan diri dari Imam Ash-Shibli. Faqala lahum, beliau berkata, tahribuna minni, inti orang lari dari saya. Kalau memang kalian ini cinta kepada saya, maka kalian tidak akan pernah lari dari ujianku, tidak akan pernah lari dari cobaanku. Saya tanya kalian siapa? Kalian jawab, kami adalah orang yang mencintaimu. Saya lempar pakai batu, kalian lari. Kalau kalian cinta kepadaku, kalian tidak akan pernah lari dari ujianku, tidak akan pernah kalian lari dari cobaanku, nggak akan pernah. Ente bilang cinta sama anak, tapi baru anak uji segitu ente udah lari. Ente bilang cinta sama anak tempeleng satu kali itu udah gak mau ngaji. Ente cinta sama anak, bilang cinta sama anak, jam 2 anak belum datang, ente udah lari. Belum dilemparin batu, jam 2 anak belum sampai, ente udah lari. Belum dilemparin batu. Orang yang cinta itu harus kuat, dia menahan apapun cobaan dan ujian dari orang yang ia cintai. Al-Imam Ash-Shibli baru diuji, dilempar pakai batu, orang udah lari. Kata Imam Ash-Shibli, ente bilang ngaku cinta sama anak, tapi ente lari dari ujiannya anak, ente lari dari cobaan yang anak berikan. Seorang pecinta akan taat apapun perintah orang yang ia cintai. Itu seorang pecinta. Sebagaimana beliau bilang, ahlul mahabbah syarabu bi ka'sil widadi, sesungguhnya seorang pecinta, mereka mereguk minuman, ya, mereka mereguk gelas daripada minuman. Kemudian fadaqat alaihim al-ardi wal bilad, bagi mereka bumi dan negeri itu terasa sempit. Itu seorang pecinta. Mereka telah mereguk minuman cinta dari gelas kekasih yang ia cintai. Yakni kalau kata Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, kita perhatikan ini bahasa, rasa minuman cinta. Rasa minuman cinta adalah rasa minuman cinta adalah rasa daripada seseorang yang terdendam kerinduannya ketika hijab turun. Paham ya? Goblok ini loh apa? Rasa daripada minuman cinta adalah rasa daripada seseorang yang terdendam rindunya ketika hijab diturunkan. Contoh begini, itu pengen tahu rasa minuman cinta itu seperti apa. Rasa minuman cinta itu adalah rasa
ketika seseorang yang mendendam rindu, terpendam rindunya, rindu betul kepada sesuatu yang ia cintai, rindu betul kepada sesuatu yang ia rindukan. Nah, rasa itu kita pengen tahu, rasa minuman cinta. Rasa minuman cinta adalah rasa yang dirasakan oleh orang yang terendam rindunya ketika hijab diturunkan, hijab dibuka, dan dia bisa melihat sesuatu yang dia cintai. Itu rasa minuman cinta. Paham itu? Ente cinta kepada Allah. Rasa minuman cinta ketika kelak di akhirat, ketika dibuka hijab, futihal hijab, wa ra'aitum azizul wahab, wa ra'aitum azizal wahab. Rasa minuman cinta kepada Allah, ya, ketika dibuka hijab dan ente bisa melihat Allah, itulah rasa minuman cinta kepada Allah. Rasa minuman cinta kepada Rasulullah ketika kelak di yaumul qiyamah, hijab dibuka, ente bisa melihat Nabi Muhammad. Ketika itulah, seperti itulah rasa minuman cinta. Jadi rasa minuman cinta adalah rasa daripada seseorang yang terendam rindunya ketika hijab diturunkan. Itu Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Orang yang cinta itu mabuk, mabuk. Ta'sil ilah wa anta tadhhir hubbah. Hadha li umri fil qiyasi badi', law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhib muti'. Kamu bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau menampakkan kecintaan. Kamu bermaksiat dan kamu menunjukkan kecintaan. Kamu bilang cinta kepada Allah, tapi kamu berbuat dosa. Kamu bermaksiat kepada Allah. Hadza li umri fil qiyasi badi'. Sungguh umurku menjadi taruhan. Ini sesuatu yang aneh. Ini syair Rabi' al-Adawiyah. Jikalau betul cintamu, maka sungguh kau akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba, karena sesungguhnya seorang pecinta itu akan mencintai, akan mentaati orang yang ia cinta. Innal muhibba liman yuhib muti'. Seorang pecinta akan taat kepada sesuatu yang ia cintai. Ya, Imam Asy-Syadzili berkata, seorang pecinta dia akan minum. Dia minum daripada gelas minuman cinta, sehingga membuat dia mabuk, sakron, dia mabuk. Seorang pecinta, kata Imam Junaid al-Baghdadi, seorang pecinta akan lupa kepada selain daripada apa yang ia cintai, bahkan dia lupa kepada dirinya sendiri. Ente cinta kepada Allah, ente akan lupa segala-galanya, bahkan diri ente sendiri ente bakal lupa. Tiada yang dia ingat kecuali ingatan. Cinta adalah mengingat. Cinta adalah ingatan yang dirampas semuanya. Cinta adalah ingatan yang semua ingatan itu dirampas, sehingga dia hanya akan mencinta, sehingga dia hanya akan mengingat sesuatu yang ia cintai, bahkan dirinya dia nggak ingat. Itu cinta. Lupa, fana, lupa. Ini tahu kan, pernah ceritain di zaman Nabi ada seorang wanita, ada seorang perempuan. Setiap disebutkan nama Nabi, fana, lupa segala-galanya. Lupa, disebut nama Rasulullah, lupa segala-galanya. Satu waktu ada anak-anak muda, ini perempuan lewat, demi Muhammad copot jilbabmu, dicopot, fana, lupa. Demi Muhammad copot jilbabmu, copot, lupa. Pokoknya asal disebut nama Nabi lupa segala-galanya, dicopot. Dia kembali ke rumahnya, cerita sama suaminya, saya nyesel tadi saya digodain sama laki-laki, mereka membawa nama Muhammad, demi Muhammad copot jilbabmu, sehingga aku copot jilbabmu. Tersinggung suaminya. Suaminya bikin bara api, bikin api unggun, demi Muhammad loncat ke api tersebut. Suaminya pengen ngetes, bener gak nih? Loncat. Pergi ini suaminya ke Rasulullah, ketakutan. Ya Rasulullah,
istriku begini, dia telah fana. Setiap disebutkan namamu dia lupa segala-galanya. Sehingga aku tersinggung ketika seorang laki-laki menyebut namamu untuk memerintahkan dia mencopot hijabnya. Sehingga aku pun aku tes dia, aku bakar api, aku bilang dengan nama Muhammad loncat, dia loncat beneran. Tolong ya Rasulullah. Kata Nabi, kembalilah engkau, sungguh dia masih hidup. Kamu gali puing-puing kayu itu, dia masih hidup, dia tidak terbakar. Dia terbakar dengan cinta kepadaku, tapi dia tidak akan terbakar dengan panasnya dunia. Dia balik ke rumah masih ada itu perempuan, fana, lupa. Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Ustadzul A'zam, Syekhus Syuyuhus Syariah, Qudwatul Muhaqqiqin, Tajul A'immatil Arifin. Itu Faqil Muqaddam 100 hari sebelum beliau meninggal dunia, fana, mabuk, lupa segala-galanya, lupa. Di dalam masa fana beliau datang Nabi Allah Khidir. Kata Nabi Khidir, Faqil Muqaddam, kullu syai'in khali illa wajha. Segala sesuatu apapun akan binasa kecuali Allah. Apa kata Faqil Muqaddam? Wa ana min nuri wajhillah. Aku bagian dari cahaya Allah SWT. Ya Faqil Muqaddam, kullu nafsin da'iqatul maut. Faqil Muqaddam, segala sesuatu yang berjiwa pasti akan mati. Apa jawabnya? Malin nafas. Aku tidak lagi memiliki jiwa. Ya Faqil Muqaddam, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Apa jawab Faqil Muqaddam? Lastu ahliha. Aku bukan lagi penghuni bumi, aku bukan lagi penduduk bumi. Itu fana, lupa segala-galanya. Innal ba'ir idza sakara ya'qulu al-'alaf 40 yawman walau hamila alaihi adhafa ma yahmilu li hamlihi li'annahu idza haja qalbahu ma dzakara mahbubahu wa la yuhibbu al-'alfa wa la yahya min al-hamal thaqila la yashtaqa ila mahbubihi fa idza kana min sya'ni al-ibil an tatruka syahwataha wa tahmil hamla thaqila li ajli mahbubaha fa hal antum taraktum syahwat muharrima li ajli Allah ta'ala wa hal taraktum ta'aman wa syaraban li ajli Allah ta'ala wa hal hamiltum ala anfusikum hamilan thaqila li ajli Allah ta'ala fa in lam taf'alu syai'an min al-khairat mimma dzakarta fa da'wakum ismu bala ma'na ismun bila ma'na la tanfa' fid dunya wala fil akba wala indal khalqi wala indal khaliq. Dikatakan bahwasanya seekor onta, perhatikan, seekor onta apabila dia mabuk, unta itu kalau lagi mabuk la ya'kul alafa. Unta itu kalau mabuk dia nggak makan makanan. Alafa itu makanan apa? Makanan kuda, makanan onta, itu namanya alaf. Seekor onta itu kalau mabuk dia nggak mau makan. Berapa hari? 40 yauman, 40 hari nggak makan. Onta kalau lagi mabuk dia nggak mau makan. Tetapi apabila kau letakkan sesuatu di atas punggungnya, dia akan memikul itu. 40 hari dia nggak makan, tapi kau letakkan sesuatu, kau coba dia, kau uji dia di atas punggungnya, dia akan bawa. Gak mabuk. Walaupun dia nggak makan, walaupun dia susah, dia menderita, dia hancur, dia binasa, tetap dia akan berkorban apapun untuk sesuatu yang dia cintai. Nah, jikalau unta saja rela berkorban, jikalau unta saja rela 40 hari 40 malam nggak makan, rela memikul apapun di atas punggungnya, di atas pundaknya, karena mabuk, karena telah meminum anggur cinta dari kekasih yang ia cintai, maka bagaimana mungkin kalian, wahai manusia, bagaimana mungkin kalian tidak mau meninggalkan syahwat, tidak mau meninggalkan nafsu, tidak mau meninggalkan harta, pangkat, jabatan, makanan, minuman untuk Allah yang engkau cintai. Onta 40 hari 40 malam, 40 hari 40 malam dia tinggalin makanan, dia tinggalin minuman ketika dia sedang mabuk. Kenapa kita nggak mau meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan syahwat, meninggalkan mungkarat, dhalalat, sayyiat? Kalau memang benar kita telah mabuk dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ali karamallahu wajhah qal man ishtaqa ila al-jannah sari' ila al-khairat
Wa man khafa minan nar naha nafsahu an syahwat. Wa man tayaqqana al-maut hanat alaihi ladzat. Apa kata Salim bin Abi Thalib? Barang siapa yang rindu kepada sorga, maka dia akan bersegera kepada kebaikan. Rindu kepada sorga, bersegera melakukan kebajikan. Wa man khafa minan nar, barang siapa yang takut kepada neraka, maka dia akan mencegah dirinya daripada syahwat. Wa man tayaqqana al-maut, dan barang siapa yang meyakini kematian, hanat alaihi ladzat, maka dia akan menghilangkan, memusnahkan, membinasakan segala macam kelezatan-kelezatan dunia. Wa usula Ibrahim al-Khawas anil mahabbah. Ibrahim al-Khawas radhiyallahu anhu pernah ditanya akan cinta. Fadala, beliau berkata, mahul iradah wa ihraku jami'us sifat wal hajat wa ikhraku nafsahu fi bahril isyarat. Cinta itu adalah orang-orang yang dimana mereka menginginkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menghilangkan segala macam kemauan-kemauan akan dunia. Kemudian mereka membakar segala macam sifat-sifat, segala macam kebutuhan-kebutuhan materialistis, cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan dibakar oleh mereka. Wa ikhraq nafsahu fi bahril isyarat. Orang yang cinta itu adalah menenggelamkan dirinya, menenggelamkan dirinya di dalam lautan isyarat, lautan yang menyebabkan dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta adalah menganggap banyak pemberian kekasih walaupun sedikit, dan menganggap sedikit pemberianmu kepada kekasih walaupun banyak. Itu cinta. Menganggap sedikit pemberianmu kepada kekasih walaupun banyak, dan menganggap banyak pemberian kekasih kepadamu walaupun sedikit. Maksudnya apa? Kamu cinta kepada Allah, walaupun Allah beri kamu miskin, Allah beri kamu kesusahan, kamu akan bersyukur, kamu akan merasa banyak dengan sedikit pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu akan merasa sedikit atas apa-apa yang telah kamu berikan kepada Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah, kamu sedekah 1 miliar, kamu anggap dikit itu. Lihat Rasulullah bagaimana ibadahnya, pemberiannya kepada Allah. Sholat sampai kakinya bengkak, sholat sampai kakinya keluar nanah, tapi masih merasa sedikit, belum ada apa-apanya. Kenapa? Itulah cinta. Paham? Merasa sedikit dengan pemberian dirinya kepada kekasihnya, dan merasa banyak pemberian kekasih kepadanya walaupun sedikit, merasa sedikit pemberian dirinya kepada kekasih walaupun banyak. Ya, itu cinta. Nanti minggu depan bab rindu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dalam hati memiliki kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, kecintaan kepada orang-orang yang mencintai Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dan menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah, sehingga mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan perhatian dari Allah. Allah pandang dengan pandangan cinta. Setiap seorang hamba yang mendapatkan pandangan cinta, maka dia akan bahagia walaupun seluruh dunia menoleh kepadanya dengan pandangan murka. Amin, amin ya rabbal alamin.